Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan rahmat-Nya dan memudahkan kita hari ini untuk bisa berkumpul di taman surganya Allah untuk bisa menuntut ilmu bersama. Dan juga doa kita panjatkan kepada manusia paling mulia yang pernah hidup di muka bumi ini, Nabi Muhammad SAW, beserta para istri-istrinya, beserta para sahabatnya. Alhamdulillah, Masya Allah, tema hari ini sikap-sikap sifat-sifat penduduk surga. Mudah-mudahan dengan kita lebih mempelajari, lebih mengimani dan lebih menguasai tentang sikap-sikap ini, kita jadi pengen mengamalkan dan insya Allah semua berharap untuk kita nanti bisa berakhir di surga ya Allah. Untuk itu tidak usah berlama-lama, kita akan mulai kajian hari ini bersama guru kita Al-Ustaz Abdullah Amir Marantan Hamidullah. Tafadhol Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Fama ba'du, ahibbati fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kenikmatan Allah yang telah diberikannya kepada kita. Sebagaimana tadi disebutkan oleh saudara kita bahwa kita sedang duduk di taman surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian melewati taman-taman surga, maka hendaknya kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, "Wa ma riyadul jannah?" Dan apa yang dimaksud dengan riyadul jannah wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW memberikan jawaban hilaqudz dzikri, majelis-majelis di mana Allah Subhanahu wa taala diingat. Al-Imam Atha bin Abdi Rabah mengatakan bahkan majlisul halal wal haram, majlis di mana perkara yang halal dan yang haram dijelaskan. Artinya majlis ilmu. Dan sudah sangat selayaknya seseorang yang ditakdirkan berada di taman surga Allah Subhanahu wa taala kemudian dia bersyukur kepada Allah. Karena ini kenikmatan yang tidak diberikan kepada setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah melihat, Allah menilai
Allah pun kemudian memperhatikan siapa di antara hamba-hambanya yang bersyukur dan kemudian pantas diberikan tambahan kenikmatan oleh Allah. Seringkali kita bersyukur hanya karena kenikmatan dunia, hanya karena kenikmatan dunia. Tapi jarang sekali atau bahkan mungkin kita tidak pernah bersyukur kepada Allah atas kenikmatan-kenikmatan yang mengantarkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Padahal kenikmatan yang sebenarnya adalah jannah. Kenikmatan yang sebenarnya adalah surga Allah Rabbul Alamin. Bahkan surga adalah satu-satunya tujuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang beriman dan kemudian menginginkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka yang bisa berjumpa dengan Allah hanya penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan dalam satu hadis yang sahih riwayat Al-Imam Muslim dalam sahihnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata," jika penghuni surga Allah Subhanahu wa taala sudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, akan membuka hijab, akan membuka tabir yang selama ini menutupi antara dirinya dengan pandangan makhluk-makhluk. Dan itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah bertanya kepada penghuni surga dengan pertanyaan, "Aturiduna syai'an azidukum?" Wahai penghuni surga Allah, adakah kenikmatan lainnya yang ingin aku tambahkan untuk kalian, yang kalian ingin aku menambahkannya? Dan penghuni surga mengatakan sebagai jawaban dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, "Alasta adkhaltanal jannah?" Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga ya Allah? Wa tubayyidu wujuhana, dan engkau telah atau engkau membuat wajah-wajah kami ini menjadi putih, bersinar. Dan Allah kemudian memberikan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya bagi penghuni surga, itu sudah cukup. Dan engkau ridha kepada kami ya Allah, engkau ridha kepada kami, itu sudah cukup. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka tabir, membuka hijab yang menghalangi antara dirinya dengan pandangan makhluk. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fama u'tu syai'an afdalu minan nadhari ila wajhillah." Maka mereka tidaklah diberikan kenikmatan yang lebih baik di dalam surga melebihi melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah puncak kenikmatan. Tapi itu hanya akan dirasakan oleh para penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ahibati fillah, tujuan ini yang harus selalu ada di dalam hati dan jiwa kita. Karena surga Allah Subhanahu wa taala bukanlah hal yang mudah untuk dicapai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan, "Man khafa adlaja wa..." Kata Rasulullah SAW, barang yang melakukan perjalanan, melakukan safar, dan dia kemudian ketakutan di dalam perjalanannya, adlaj, maka dia akan tetap berjalan, melakukan perjalanan meskipun di tengah kegelapan malam. Dia tidak ingin berhenti. Wa man adlaja balaghal manzil, dan kemudian barang siapa yang terus
terus melanjutkan perjalanannya, maka dia akan sampai kepada tujuannya secepat mungkin. Adlaj, khafa balaghal manzil. Sampai ke tempat yang menjadi tujuannya. Dan ini dijadikan sebagai gambaran oleh Rasulullah SAW untuk menggambarkan setiap orang yang beriman bahwa dirinya ketakutan berakhir di tempat yang sangat buruk, yaitu neraka Allah. Sehingga dia tidak akan pernah berhenti melakukan perjalanannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata berhenti ibadah. Tidak ada kata istirahat dari ibadah. Tidak ada kemudian berhenti dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia selalu dipenuhi rasa takut. Maka yang seperti ini kata Rasulullah SAW akan sampai kepada tujuannya, itu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Nabi mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah, kata Rasulullah SAW. Sungguh kata Nabi, barang dagangan Allah, artinya yang akan diberikan oleh Allah sebagai balasan kepada mereka yang senantiasa tidak menghentikan perjalanannya di dunia menuju surga. Itu mahal kata Nabi Muhammad SAW. Mahal. Harus ditebus dengan pengorbanan yang sangat luar biasa. Bukankah dalam urusan dunia pun kita seperti itu? Hadirin sekalian rahmatullahi Allah. Kalau ingin sesuatu yang mahal, ada tebusannya? Ada tebusannya ibu-ibu? Ada. Kalau ingin tas yang mahal, ada tebusannya? Ada. Apa tebusannya? Mahal, banyak, tapi seringkali kalau di dunia kita tidak merasakan apa ya? Kehilangan ketika kehilangan uang-uang itu. Tidak. Dan surga lebih pantas untuk kita jadikan sebagai tujuan dan kemudian kita berkorban untuknya. Dan Nabi sudah mengatakan surga itu mahal. Surga itu mahal. Surga itu mahal. Harus ditebus dengan pengorbanan yang sangat luar biasa. Bukan hanya dengan aktivitas biasa-biasa saja. Kita nggak akan pernah bisa mendapatkan yang berharga. Harus ada perjuangan. Dan kemudian Nabi mengatakan, ala inna sil'atallahi al-jannah. Sungguh barang dagangan Allah itu adalah surga, al-jannah. Dan itu yang kita kejar di dalam kehidupan kita. Dan itu pula yang membuat para sahabat Rasulullah dan juga para sahabiat mau melakukan apa saja untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang jadi pertanyaan sekarang, ahibati fillah, adakah kita kemudian sudah melakukan pengorbanan yang semestinya dilakukan untuk bisa masuk ke dalam surga Allah? Kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri, maka apa jawabannya? Antum aja yang di depan, yang lebih dekat. Nah, belum. Lantas kalau belum, apa yang harus kita lakukan? Lebih bersemangat lagi, mengejar ketertinggalan atau memaksakan diri kita. Dan mereka-mereka yang memaksakan dirinya untuk bisa masuk surga, mereka akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-69, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, walladzina jahadu fina, mereka-mereka yang bermujahadah, berjuang, berkorban di jalan kami, karena kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana. Kami akan berikan petunjuk kepada mereka. Kami akan mudahkan jalan-jalan yang mengantarkan mereka kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan mudahkan segalanya, tapi Allah meminta mujahadah dari kita. Allah ingin tahu siapa yang betul-betul ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mujahadah. Dan mujahadah itu maknanya dua. Yang satu adalah al-amalu bil quwwah, beramal, berusaha dengan kekuatan. Yang kedua adalah at-tadhiyah, yang kedua pengorbanan. Rela kehilangan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena perjuangan menuju surga membutuhkan atau akan menyebabkan kita kehilangan sesuatu, betul tidak?
Kalau kita ibadah karena ingin masuk surga, apa yang kita hilangkan? Waktu hilang? Waktu itu berharga atau tidak? Kenapa berharga? Silahkan dijawab. Kenapa berharga? Karena time is bukan itu. Bukan itu. Bukan uang tolak ukurnya. Ya, karena waktu itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah kembali lagi. Ketika dia hilang, dia tidak akan pernah kembali. Money, uang hilang pasti kembali, pasti. Selama kita hidup di dunia. Apapun dari perkara dunia yang hilang dari kita, dia pasti kembali selama kita masih hidup. Tapi waktu tidak akan pernah kembali. Dan kemudian waktu itu membutuhkan satu perkara. Waktu itu membutuhkan satu perkara. Membutuhkan amalan yang benar. Membutuhkan amalan yang benar sehingga waktu itu kemudian bermanfaat bagi seorang makhluk. Karena percuma seseorang kemudian menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang tidak benar. Betul tidak? Penyesalan bukan ujungnya penyesalan. Tapi jika dia melakukan yang benar, maka dia tidak akan pernah menyesali apapun dan dia melakukan yang benar. Nah, bagi seorang muslim, perkara yang benar hanya satu di dalam waktunya, di dalam kehidupannya. Apa itu jemaah? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi yang lain. Ustadz, kalau begitu gimana? Masa saya ibadah terus? Nah, kita ini lupa bahwa semua aktivitas dunia kita pun ibadah kepada Allah. Betul tidak ibu-ibu? Ibu-ibu masak di dapur ibadah bukan? Ibadah. Membantu suami ibadah bukan? Mengurusi anak ibadah bukan? Jangan pernah menganggapnya sebagai perkara dunia saja. Karena ini diantara manusia yang menganggap bahwa semua itu perkara dunia dan hilang begitu saja. Mereka akan menyesal kelak pada hari kiamat. Dan waktu ini terlalu berharga. Betul tidak? Betul? Kalau diberikan izin untuk kembali ke masa lalu, mau? Untuk apa? Untuk memperbaiki kesalahan. Selalu begitu. Dan kita sadar itu. Tapi anehnya kemudian kita tidak memperbaiki kesalahan kita. Nyesel dulu melakukan ABCD, nyesel, tapi kemudian tidak merubah apapun. Dan yang seperti ini tidak akan pernah sampai tujuan. Makanya Allah meminta kita bermujahadah. Ayo berjuang. Korbankan apa yang kau miliki di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk bisa berakhir di tempat yang diinginkan oleh kita, itu jannah. Nah, jemaah rahmatullahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian, kalau kita kemudian ditanya sekarang, amalan seperti apa kemudian yang kita butuhkan untuk bisa masuk ke dalam surga? Maka sebagai jawabannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sudah memberikan jawaban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan jawaban kepada kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Hadis yang semestinya membuat kita faham dan belajar. Beliau mengatakan seperti ini, kata Rasulullah SAW, "Lau anna rajulan," kalau ada seseorang, "ala wajhil ardi min yaumin au kharra ala wajhihi min yaumi wulida," jika dia di atas permukaan bumi semenjak dia dilahirkan, wajahnya itu tersungkur untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maksudnya terus beribadah, sujud, dari hari dia dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dari kapan? Dari bayi, dari pertama lahir, dia sudah ibadah taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, haraman min ta'atillah, dan sampai tua dia habis hidupnya untuk melakukan ketaatan kepada Allah, la haqqarahu dzalikal yaum, maka semua ini akan dia anggap hina ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Bahwa amalan sekuat itu pun, sekuat mereka yang ibadah dari semenjak dilahirkan sampai tua, maka itu tidak ada artinya kalau sudah berjumpa dengan Allah.
Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan orang ini akan minta lagi kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Kay yazdadu minal ajri was thawab. Agar dia bisa menambah pahala dan balasan atas amal ibadah yang dilakukannya. Sebagai isyarat bahwa ibadah sebanyak apapun masih kurang untuk bisa masuk ke dalam surga. Sekarang pertanyaannya, adakah di antara kita yang ibadahnya seperti ini? Kalau begitu, kita lebih pantas untuk khawatir dan kemudian menambah amal soleh. Dan kita tidak punya cukup waktu. Sebagian dari kita bahkan mungkin baru taat di usia setengah dari kehidupannya. Atau bahkan menjelang masa akhirnya baru taat sama Allah. Dan itu pun ibadah sekedarnya, bukan yang sungguh-sungguh. Lantas bagaimana bisa kemudian kita berharap dengan harapan yang besar bahwa kita menjadi penghuni surga Allah? Dan ini berat jamaah rahmatullah Allah. Berat. Sehingga satu hal yang harus diingat oleh semua dari kita, bahwa bukan karena amalan kita kemudian Allah memasukkan kita ke dalam surga. Karena amalan tidak bisa menebus apapun dari kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kemudian kenapa Nabi mengatakan bahwa setiap dari kita masuk surga gara-gara apa? Rahmat Allah, dan amalannya tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Nggak cukup. Bukan nilai tukarnya, bukan. Kita nggak bisa menukarkan tahajud kita, sholat 5 waktu kita dan seterusnya dengan surga. Tidak. Tapi amal ibadah inilah yang kemudian membuat Allah merahmati kita. Allah kasihan sama kita. Dia sudah berjuang, dia sudah habis-habisan ingin menunjukkan bahwa dia pantas masuk surga. Maka Allah rahmati dia. Allah kasih rahmat atau kasih sayangnya. Dan karena kasih sayang Allah ini kemudian dengan amalan yang pas-pasan itu kamu masuk surga. Dan itu yang kita kejar dengan amal soleh kita. Agar kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pun kita sering gagal. Betul tidak? Sering gagal? Sering. Amal kita yang sudah kita lakukan dengan perjuangan yang sangat luar biasa hancur. Hancur oleh apa? Oleh apa? Dosa dan kemaksiatan. Kita sadar melakukan dosa? Sadar. Kita bertobat dari dosa itu? Kadang-kadang. Kalau lagi ingat tobat. Kalau lupa ya lanjut kemaksiatannya. Tapi mungkin kita mengulang-ulang tobat, tidak ada masalah. Tapi seringkali kita menganggap dosa yang kita lakukan juga biasa saja. Dan ini penghancur amal soleh kita. Dan mungkin saya tidak menyudutkan siapapun. Dan mungkin ya sekarang di masa kita ini, di masa fitnah ini, banyak di antara kita kemudian seperti merasa soleh, padahal di sisi yang lain dia tidak berhenti dari melakukan dosa dan kemaksiatan. Baik itu kepada Allah ataupun kepada makhluk. Betul Ibu-Ibu? Dan ini yang membuat kita semakin kecil kesempatannya untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ibu-Ibu sekalian, yang menjadi perintang penghalang kita untuk bisa masuk surga sebenarnya adalah ketika kita tidak meninggalkan dosa dan kesalahan dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ibu-ibu ingin masuk surga, ibu-ibu ingin masuk surga? Ya, saya tanya dulu, mau surga yang mana? Firdaus itu yang sebelah mana ibu-ibu? Yang di atas, dekat apa? Sebelum arasy itu ada satu lapisan. Di atas surga ada satu lapisan baru arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tuh lapisan itu apa? Silakan yang bisa jawab boleh pulang duluan. Kata Rasulullah SAW, wa arshuhu 'alal ma'. Kata Rasulullah SAW, arasy Allah itu ada di atas air.
Sehingga di atas surga itu sebenarnya ada apa? Ada air. Jangan difikirkan gimana bisa ada air di atas surga, jangan. Karena apa yang terjadi di surga tidak bisa di apa? Dicerna oleh akal. Karena disitulah kekuasaan Allah bermain. Jangankan surga yang seperti itu, di dunia saja kadang-kadang kita tidak bisa mencerna sesuatu. Ini gimana nih bisa terjadi seperti ini? Betul tidak? Harusnya kan begini, kenapa begini? Ini dunia, ini baru dunia. Apalagi nanti di akhirat ketika Allah mengatakan Anal Jabbar, akulah yang perkasa. Tidak ada yang bisa menandingiku sekarang. Gak ada. Allah menunjukkan keagungannya di akhirat. Termasuk di surga, ada air di atasnya arsy. Ibu-ibu yang masuk ke sana, ingin masuk ke sana? Kenapa ingin masuk ke sana? Iya, harus ditanya alasannya. Seperti ibu-ibu masukkan anak ke sekolah, pasti ditanya, kenapa ingin masuk sini? Kan gitu ya. Nah sekarang saya mau tanya, anggap saja seperti masuk sekolah lah. Kenapa ingin masuk surga? Firdaus. Ayo. Antumlah yang jawab, silakan. Jawabannya ada dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69. Ya. Bahwa mereka-mereka yang masuk surga Firdaus itu akan menjadi atau akan bersama-sama an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin. Mereka akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur keimanannya seperti Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat yang lainnya, para syuhada, dan juga orang-orang yang soleh dari seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan bersama yang terbaik dan mereka paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus tahu jarak antara satu lapisan surga ke lapisan yang lain berapa tahun? 500 tahun. Sedangkan tingkatan surga itu ada berapa? Ada 100 dan Firdaus yang paling tinggi. Jadi yang paling bawah adalah yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustadz lumayan masuk surga. Menah tenanaon paling bawah ke. Yang penting masuk surga. Iya, nggak apa-apa betul. Tapi harus ingat, yang paling bawah di tingkatan surga itu adalah yang paling terakhir keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan jadi makanya Nabi kita minta Firdaus, bukan minta yang paling bawah. Jangan begini doa teh. Ah ya Allah lah, emperan surga juga nggak apa-apa lah. Pojok-pojok ya Allah yang paling bawah nggak apa-apa, yang penting jannah. Nggak begitu. Yang paling bawah adalah tempat bagi mereka yang paling terakhir keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah Firdaus. Ya, di dunia saya yakin ibu-ibu tidak pernah mau yang biasa-biasa saja. Pasti minta yang terbaik. Betul tidak? Saya nanya aja satu Bu ya, boleh tidak Bu? Kalau minyak goreng yang terbaik apa Bu? Nggak apa-apa, nyebutin merek aja nggak apa-apa. Yang paling sehat gitu aja lah. Yang paling sehat apa minyak goreng? Hah? Barco, Masya Allah. Tuh, perhatikan. Semuanya hafal. Semuanya hafal. Yang terbaik, ini baru apa minyak? Belum yang lain. Lantas kenapa kemudian untuk urusan akhirat kita tidak melakukan dan memilih yang terbaik? Kita ini betul-betul lupa bahwa dunia zailah, kata para ulama. Dunia itu hilang, habis. Sesenang apapun kita di dunia, maka kesenangan itu hilang. Tapi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, "Wa ma indallahi baqin." Apa yang ada di sisi Allah kekal selamanya. Makanya jangan salah prioritas. Ya. Dan kemudian kita harus memenuhi syarat untuk bisa jadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Tahu syaratnya tidak? Syarat pertama coba sebutkan. Kenapa mikirnya kelamaan? Syarat pertama apa?
Baik, tulis saja. Syarat pertama adalah iman. Iman. Dan yang dimaksud dengan iman adalah keimanan yang tidak tercampur dengan kemusyrikan. Dan mereka yang seperti inilah yang berhak masuk surga apapun amalan yang mereka kerjakan kemudian dari amal mereka. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis qudsi diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, wahai anak Adam." Sampai mana tadi Ibu? Alhamdulillah, berarti ingat. Ya bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya. Kalau engkau datang menghadap diriku, kata Allah, dengan dosa seluas bumi, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an. Tapi engkau berjumpa membawa dosa itu dalam keadaan engkau beriman dan tidak menduakan diriku. La ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan mendatangkan seluas bumi pula pengampunan sehingga dosa-dosamu diampuni oleh Allah. Dan ini inti dari syarat yang paling utama yang harus dimiliki oleh seseorang jika dia ingin masuk surga. Meskipun dia datang membawa banyak dosa. Dan kita semua ini pendosa, bukan Ibu? Pendosa, selalu berbuat salah. Selalu berbuat salah. Kata siapa? Ibu-ibu. Kata siapa? Kata Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Yang keras. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti sering berbuat salah, kata Nabi Muhammad SAW. Pasti. Tapi selama dia menjaga imannya, tidak tertarik untuk berbuat syirik dan menduakan Allah, maka dia pasti selamat kelak di akhirat. Dia pasti masuk surga. Maka ciri atau sifat yang pertama atau syarat yang pertama adalah iman yang tidak tercampur kemusyrikan. Karena ada sebagian hamba-hamba Allah yang mengaku beriman, tapi di sisi yang lain mereka menduakan Allah. Betul tidak Ibu? Contoh, silakan. Contoh, berikan contoh. Ngakunya beriman, tapi di sisi yang lain menduakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh satu saja. Misalkan ngaku beriman, ke masjid iya dan seterusnya, pengajian iya, tapi kalau sedang punya masalah, perginya kemana? Paranormal katanya. Atau dukun. Ini iman yang dirusak dengan apa? Kemusyrikan. Karena ketika kita percaya dukun, artinya kita tidak percaya Allah. Kita lebih yakin kepada apa yang dikatakan oleh mereka yang disebut para dukun. Ini contoh. Dan yang seperti ini banyak, betul tidak? Maka yang seperti ini merusak. Mereka ini sedang merusak kesempatannya untuk bisa masuk surga. Ini bukan iman. Ini yang disebut dengan kemusyrikan. Itu yang pertama. Kemudian sifat yang kedua. Sifat yang kedua. Yang harus ada, ciri yang kedua, syarat yang kedua. Itu adalah as-sidqu. Jujur dalam keimanan. Dan yang dimaksud jujur dalam keimanan adalah tidak tercampur dengan kemunafikan. Imannya jujur. Tidak ada kemunafikan. Saya mau tanya sekarang. Ciri kemunafikan itu apa? Di antaranya. Kalau berbicara bohong. Ada sifat kemunafikan berarti. Ya, saya mau tanya lagi. Kita ini sering jujurnya atau sering bohongnya? Ya, wallahu a'lam. Gak apa-apa, kita manusia. Tapi kalau kita sadari bahwa ternyata saya sering bohong ya. Itu harus
ada dan muncul kekhawatiran dalam dirinya bahwa imannya tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang berhak masuk surga itu adalah as-siddiqun, mereka-mereka yang jujur keimanannya, yang enggak ada kemunafikan. Terus ciri kemunafikan yang lainnya apa? Ibu-ibu. Kalau dipercaya dia khianat. Kalau berjanji dia ingkar. Kalau bermusuhan dia ada sifat munafik. Kalau bermusuhan dia apa? Fajar. Fajar itu artinya lebih membalas dengan perkara yang lebih buruk kepada saudaranya. Balas dendam. Oh, saya nggak ridho. Saya dibeginikan, saya akan lihat pembalasan saya. Itu sifat munafik. Itu sifat orang yang imannya tercampur dengan kemunafikan. Dalam Al-Quran juga Allah mengatakan bahwa munafik itu idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka itu pemalas ketika melakukan ibadah. Sudah muncul notifikasi pengajian hari ini jam 9:30. Tapi sudah mau berangkat, malas ya. Kayaknya nanti aja deh berangkatnya. Itu sifatmu. Kalau mau sholat, lihat jam. Oh, sholat jam berapa? Jam 12 sekian atau jam 12 kurang. Sudah azan, langsung atau nanti dulu? Kalau nanti dulu tambah ada uzur, ingat. Qamu kusala. Orang munafik itu kalau bangun beribadah, mereka malas. Dan sifat-sifat munafik yang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-119. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala Allah hadza yauma yanfa'us shadiqina sidquhum. Pada hari kiamat Allah akan mengatakan, hari inilah hari di mana orang-orang yang jujur keimanannya, maka kejujuran itu bermanfaat bagi mereka. Lahum jannat, bagi mereka surga-surga Allah. Jadi yang di dunia berusaha keras jadi orang jujur, tidak mau jadi munafik, apapun yang terjadi, maka mereka akan merasakan manfaat dari perbuatan mereka kelak nanti. Karena kata Allah mereka berhak mendapatkan jannat. Apa itu jannat? Taman-taman surga atau surga-surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Mereka yang jujur keimanan. Jadi kalau ibu-ibu ingin tahu Ustadz kriteria atau ciri yang bisa ditiru atau orang yang bisa ditiru kejujuran imannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Beliau disebut Siddiq kenapa? Karena beliau manusia yang paling jujur imannya dan tidak pernah bertanya-tanya tentang apa yang diturunkan oleh Allah dan juga dibawa oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar nggak pernah begini. Pas Nabi bilang, saya Nabi. Oh, kumaha caranya dirinya jadi Nabi? Kapan siapa yang ngangkat? Gak ada. Kalau Abu Bakar ketika mendengar bahwa Muhammad mengaku Nabi, kalau dia yang mengatakannya, saya percaya, saya beriman. Titik. Itu ciri di antara tanda manusia dengan keimanan yang jujur kepada Allah. Ya, ibu-ibu sering mikirkan surga tidak? Sering? Sering bertanya-tanya tidak? Surga itu di mana ya isinya? Hah? Sering tidak? Membayangkan? Atau gini deh ibu-ibu. Ibu-ibu percaya ada surga? Kenapa percaya? Dijawab aja, kenapa percaya? Apa? Karena kita tahu bahwa surga ini dijanjikan oleh siapa? Oleh Allah. Pernah lihat surga? Kenapa percaya? Karena Allah yang ngasih tahu. Karena Nabi yang mengabarkan. Betul tidak? Nah, itu tanda kejujuran iman. Bisa difahami ya? Ketika Allah bilang A, maka orang yang jujur imannya mengatakan apa? A. Gak nanya, ini hikmahnya apa ya di balik ini? Enggak nanya.
Kalau kata Allah A, titik sudah. Kalau kata Nabi B, nggak usah bertanya-tanya. Maksudnya itu tanda kejujuran iman. Karena kita betul-betul percaya kepada Allah dan Nabi. Ya. Sepakat ini ibu-ibu? Ibu-ibu? Sepakat, Masya Allah. Kemudian sifat yang berikutnya ibu-ibu. Sifat penghuni surga yang berikutnya. At-ta'i'un. Kata para ulama. Yakni alladzina ya'maluna shalihat. Mereka yang selalu beramal saleh. Hidupnya hanya untuk taat dan menambah amal saleh. Dan banyak ayat di dalam Al-Quran yang mengisyaratkan ini. Banyak. Di antaranya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-25. Ayat ke berapa? Coba dibaca. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat. Kata Allah, berikanlah kabar gembira kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh. Kabar gembira dari Allah hanya untuk mereka yang beriman dan beramal saleh. Anna lahum jannat, bahwa untuk mereka surga-surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bagi siapa? Bagi mereka iman, yang beriman dan amal soleh. Saya mau tanya lagi, yang disebut amal soleh itu yang seperti apa? Ayo, silahkan. Hah? Yang dilakukan di jalan Allah. Taib, satu kita lock dulu jawaban. Ada jawaban lain mungkin? Yang disebut amal soleh dalam Islam, dalam agama Allah itu apa? Kenapa? Ya. Taib, itiba, kata itiba itu artinya mengikuti jalan Rasulullah SAW. Sudah itu saja? Di jalan Allah mengikuti Rasulullah SAW. Amal yang disebut amal soleh itu syaratnya 3. Ya, 3 syarat. Yang pertama adalah amalan yang muncul karena iman. Yang muncul karena apa? Iman. Karena keimanan kita kepada Allah. Bukan hanya apa? Bukan hanya melakukan begitu saja. Seperti perbuatan-perbuatan mubah misalkan. Anda mau tanya, nyuci piring karena Allah tidak? Seringnya enggak? Seringnya nyakit nyuci piring malah gitu ya. Bebersih sudah selesai. Ini penyebabnya bukan iman, cuman karena kebiasaan aktivitas saja. Ya. Nah, amal yang seperti ini kalau dilakukan begitu saja karena sudah jadi aktivitas, ini bukan amal soleh. Tapi kalau yang membuat kita nyuci piring itu iman, kenapa iman? Apa contohnya? Apa buktinya iman misalkan? Karena saya kalau nyuci piring artinya saya menjalankan tugas saya sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri. Dan hal ini membuat keluarga saya mendapatkan kebaikan. Iman. Oh, repot ya, ribet ya. Tapi yang begitu yang menjadikan semuanya jadi ibadah. Tapi kalau nganggapnya cuma aktivitas sehari-hari, enggak. Itu bukan amal soleh. Jadi percuma. Ibu-ibu sudah nyuci piring sampai ke dadas piringnya. Dadas itu sampai kalau nyuci piring, bersihnya nih, saking bersihnya. Digosok terus, tapi nggak ada faedahnya. Maka lakukan karena iman. Dorongan iman kita. Satu, itu amal soleh itu didorong oleh iman dulu. Satu. Yang kedua apa? Ikhlas. Dan yang dimaksud ikhlas itu adalah ketika kita mengharapkan balasannya hanya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ikhlas. Gak minta dari siapapun, hanya dari Allah. Dan disempurnakan dengan perkara yang ketiga. Baru sempurna amalan sehingga dia disebut amal soleh. Dengan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Ya, maka inilah
amal soleh. Dan mereka-mereka yang beramal soleh dan selalu beramal soleh, Allah berikan kabar gembira untuk mereka berupa surga-surga kelak ketika mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa jadi seseorang yang selalu di rumah, misalkan ibu-ibu, justru dia yang paling terdepan kelak untuk masuk surga. Kenapa? Karena dia menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai amal saleh di dalam rumah. Betul tidak ibu-ibu? Ibu-ibu? Ibu-ibu bisa masuk dari pintu surga yang mana saja? Bisa? Bisa. Rasul yang bilang, perempuan itu, istri-istri itu bisa masuk dari pintu surga yang mana saja. Tapi ada tapinya. Syaratnya harus dipenuhi. Apa syaratnya? Biasanya yang ingat syarat ini bapak-bapak biasanya. Ya, betul tidak? Apa coba syaratnya? Sholat 5 waktu. 2, berpuasa Ramadan. 3, taat kepada dalam kebaikan. Ingat, jangan masukkan ke dalam hati itu taat, semua ditaati. Bukan begitu. Yang ditaati hanya yang baik. Yang tidak baik tidak perlu ditaati. Dan gak mungkin suami selalu mengajak kepada kebaikan. Gak mungkin. Suami juga manusia sama. Ada salahnya, betul tidak? Nah ketika salah jangan diikuti. Tapi yang benar jangan diselesihi. Meskipun hati ini berat untuk menerimanya. Ikuti saja. Yang terakhir apa? Menjaga dari pintu mana saja silahkan masuk surga. Hanya dengan ada di mana? Di rumah. Beres. Masuk surga dari pintu yang mana saja. Betul ibu-ibu? Ibu-ibu? Betul. Dan itu amal solehnya ibu-ibu. Di antaranya. Masih banyak yang lain. Ya. Jadi jangan pernah berhenti untuk beramal soleh. Jangan. Terus berjuang di dalam hidup ini untuk beramal soleh. Dalam ayat yang lainnya. Masih poin yang sama. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-13. Ayat ke berapa? Ke-13. Tadi ayat berapa? 25. Al-Baqarah ayat ke-25. Jadi nambah 2, 27. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Hanya dengan taat kepada siapa? Kepada Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya memang ibu-ibu sekalian, syaitan itu sangat berusaha keras agar kita tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena konsekuensi dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya masuk surga. Makanya pasti saya yakin ibu-ibu dan juga kaum muslimin yang lainnya, kalau berhadapan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya pasti berat. Betul tidak? Berat. Mau melakukan pasti ada saja penghalang dan godaannya. Betul tidak? Iya. Misalkan mau ganti jilbab saja, style jilbab saja, jangan lebih besar misalkan, pergulatan batinnya itu luar biasa, berbulan-bulan. Ada apa ini sebetulnya? Padahal tinggal ganti, beres. Kenapa? Karena syaitan tidak ridho. Makanya dalam hati itu bergejolak. Mentaati suami saja pergolakan batinnya luar biasa. Kalau menurut saya ini nggak benar. Padahal nggak ada salah dengan perintahnya. Karena syaitan tidak ridho, karena ujungnya surga. Nah itu yang harus kita sadari kalau sedang pergolakan batin. Ini kenapa hati saya begini? Padahal yang mau saya lakukan itu ketaatan. Salahnya di mana? Salahnya menurut syaitan karena engkau sedang menuju surga Allah. Dan dia tidak ridha. Ya. Dan ini yang sering kita alami. Pasti. Padahal amal soleh itu mudah. Amal soleh itu di depan mata. Tapi sulit untuk mengerjakan. Karena hasil dari amal soleh itu jannah. Makanya kita harus berjuang.
Kalau ada godaan penghalang, jangan berhenti. Lakukan terus, jangan berhenti. Karena dengan cara itu kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perkara yang ketiga ya. Yang keempat, sifat yang keempat. Anda boleh minta. Sifat yang keempat. Itu adalah at-taibun. Mereka-mereka yang selalu bertaubat ketika melakukan kesalahan. Kembali kepada Allah setelah melakukan kesalahan, itu taubat. Ya. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti ini. Illa man taba, kata Allah. Kecuali mereka-mereka yang bertaubat, wa amana, dan mereka beriman, wa amila salihan, dan kemudian mereka beramal saleh. Orang-orang yang memiliki ciri ini, taubat, iman, beramal saleh, faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka lah yang akan masuk ke dalam surga. Dan taubat itu, ibu-ibu dan kaum muslimin, adalah amalan yang tidak akan pernah berhenti kita lakukan. Karena apa? Karena kita selalu berbuat dosa. Maka jangan pernah berpikir seperti ini. Taubat itu nanti saja kalau sudah apa? Udah settle mau beramal soleh gitu ya. Sudah fix lah. Pokoknya saya nggak akan maksiat lagi. Nggak mungkin. Karena kita pasti berbuat dosa sampai kita menjelang diwafatkan oleh Allah. Dan yang diinginkan Allah adalah kita selalu kembali ketika berbuat salah. Selalu kembali. Jangan pernah tidak kembali. Dan jangan pernah malu. Jangan pernah putus asa. Jangan bilang begini. Syaitan yang mengatakan seperti ini. Malu atuh sama Allah. Kamu teh tobat, dosa lagi. Tobat, dosa lagi. Kan itu yang sering muncul kan. Itu dari syaitan. Supaya apa? Supaya kita tidak bertaubat sehingga sulit kesempatan kita kemudian untuk bisa masuk surga. Nah, saya mau tanya sekarang. Dosa yang kita lakukan itu kecil atau besar? Yang dosanya hanya dosa-dosa kecil saja, angkat tangan. Nggak ada. Yang dosanya dosa-dosa besar saja. Nggak ada juga. Lantas gimana ini? Oh, campur. Dosa kecil, dosa mix antara dosa kecil dan dosa besar, dan berarti itu disadari kan? Ada yang besar terkadang Ustaz, ada yang kecil, gak ada yang flat kecil terus atau dosa besar terus, dan gak ada dosa pertengahan, gak ada dalam Islam, gak ada. Yang ada itu dosa besar, dosa kecil, campur. Berarti kita wajib untuk terus bertaubat dari semua dosa. Karena dosa yang ditaubat itu bukan yang besar-besar saja, tapi yang kecil juga sama. Nah, saya mau tanya sekarang, dosa kecil contohnya apa? Apa, Bu? Ria. Oh, ria dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena Nabi mengatakan syirik kecil. Dan syirik kecil itu jangan tertipu oleh kecilnya. Tapi ingat syiriknya. Syirik itu dosa besar. Bahkan para ulama mengatakan, syirik kecil itu adalah dosa yang lebih besar dari meninggalkan sholat, berzina, dan membunuh. Iya, itu yang sering kita lalaikan. Iya. Kenapa? Karena menduakan Allah. Meskipun tidak sampai pada derajat yang besar yang mengeluarkan dari Islam, tapi kita mendoakan Allah. Dari sisi apa? Kita mengharapkan balasan dari makhluk, bukan dari Allah ketika melakukan ketaatan. Betul tidak? Sholat karena ingin dilihat siapa? Makhluk. Melakukan amal ibadah karena ingin dilihat siapa? Makhluk. Artinya ingin balasan dari makhluk. Padahal amal ibadah itu balasannya hanya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Tuh kan? Dosa kecil besarnya saja masih berarti kita betul-betul butuh apa? Taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dekati dosa. Ya, ibu-ibu, yang sering berbuat dosa siapa? Laki-laki atau perempuan?
Dua-duanya sama. Dua-duanya sama. Kemudian saya tanya lagi, mumpung pas nih taubat. Syarat taubat apa? Sehingga taubat itu diterima oleh Allah. Menyesal dulu. Menyesal, sudah melakukan itu. 2. Berjanji. Berjanji? Bukan berjanji. Kalau sudah menyesal, maka yang kedua apa? Meninggalkan. Kan ada orang nyesal tapi masih jalan. Nyesal sih, Cemi gimana ya? Gitu ya. Lanjut terus. Itu salah, itu bukan tobat. Tinggalkan dosanya. Kemudian yang ketiga baru berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Ya, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Kalau tidak seperti ini bukan tobat. Tapi masih melakukan. Berjanji untuk tidak mengulangi tapi tidak nyesel. Berarti menganggap dosa itu biasa saja. Ya saya nggak akan ulangi lagi, tapi saya nggak menyesal kok melakukan ini. Itu bukan tobat. Dia harus menyesal, dia harus meninggalkan, dia harus kemudian berjanji untuk tidak melakukan. Kalau dosanya berhubungan dengan orang lain, maka apa yang dilakukan? Minta maaf. Dan ini yang paling sulit dari syarat taubat. Ketika kita harus minta maaf kepada orang lain. Betul ibu-ibu? Iya. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan di antara mereka yang selalu bertobat kepada Allah. Amin. Allahumma amin. Belum selesai, masih ada. Tenang sebentar lagi. Sifat yang berikutnya. Sifat yang berikutnya adalah al-abrar. Sifat berikutnya adalah al-abrar. Siapa itu al-abrar? Mereka yang selalu berusaha menjadi orang baik. Mereka yang selalu berusaha menjadi orang baik di dalam apa? Di dalam perilaku mereka. Maka yang seperti ini, yang memiliki sifat seperti ini yang berhak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat Al-Insan ayat yang kelima. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura." Sesungguhnya orang-orang baik itu yang selalu bersikap baik, berakhlak baik, mereka itu akan minum di dalam surga dengan minuman yang campurannya adalah kafur. Apa itu kafur, ibu-ibu sekalian? Ada yang tahu kafur? Ibu-ibu gak pernah dengar kata kafur? Di dalam bahasa Indonesia banyak sekali kafur. Kafur apa? Kafur tulis. Kemudian kabur apa lagi? Satu lagi. Kabur barus. Dan itu yang dimaksud. Tapi jangan ngebayangin, wah, maunya dicampur es swallow yang apa? Bukan itu, bukan itu. Ya. Jadi minuman yang sangat wangi maksudnya. Campurannya kafur, yaitu kafur jannah, surga, yang sangat wangi, sangat menyenangkan aromanya bagi orang-orang yang masuk surga. Jadi minuman surga itu wangi. Seperti air yang tercampur kafur. Tapi jangan bayangin di sini kafurnya kafur yang buat lemari itu, buat nyalain bau apak, bukan. Ya, kafur jannah. Tapi syahidnya di sini Allah mengisyaratkan bahwa orang-orang baiklah yang masuk jannah. Perilakunya baik, yang sikapnya baik. Sehingga untuk apa kemudian sekarang kita ya mengikuti kebanyakan orang yang biasanya di zaman ini, di masa ini, mereka itu lebih memilih untuk jadi orang yang bersikap jahat, bersikap buruk kepada orang lain, tidak peduli sama siapapun. Ya, tidak pernah memperhatikan, memikirkan perasaan orang lain.
Buat apa kita mengikuti cara-cara mereka? Dan kemudian ketika jadi orang baik minder sendiri. Ini teh kenapa ya kok orang lain begini? Ini saya yang salah atau gimana nih? Sampai akhirnya berpikir jadi baik itu salah. Ini masanya sekarang. Orang baik itu salah. Orang yang beriman sampai berpikir jadi baik itu salah. Maka jangan tertipu. Justru mereka yang bertahan tetap jadi orang baik apapun yang terjadi, mereka yang masuk surga. Ya? Dan tidak perlu membalas keburukan orang lain dengan keburukan. Jadilah orang baik. Jadilah abror. Jadilah abror. Dan ini sulit atau gampang? Sulit. Bisa atau tidak? Bisa, tapi sulit. Dan harus tetap dilakukan apapun yang terjadi. Dan yang terakhir, ya. Sifat yang terakhir yang bisa Ana sampaikan maksudnya dalam pertemuan ini itu adalah mereka-mereka yang selalu atau yang memiliki sifat-sifat ini. Ya, yang terakhir ini ada beberapa sifat saya gabungkan saja. Yang pertama adalah yang selalu berinfak dalam keadaan apapun. Yang kedua adalah yang bisa menahan amarahnya, emosinya. Dan yang ketiga adalah mereka yang selalu memaafkan orang lain. Allah menyebutkan tiga sifat ini, tiga perbuatan ini dalam satu ayat. Dalam surat Al-Imran, ayat yang ke-134. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka-mereka yang selalu berinfak dalam keadaan lapang ataupun sempit. Punya atau tidak punya. Tapi infaknya tidak pernah berhenti. Berbaginya tidak pernah berhenti. Meskipun tidak dengan materi, mereka berbagi kebaikan dengan orang lain. Itu pun infak, sedekah di dalam Islam. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, yang bisa menahan amarah mereka. Dan ini yang cukup sulit untuk dilakukan oleh seorang hamba Allah. Nggak emosi, ini berat. Terlebih kalau pemancing emosinya banyak, betul? Iya, aduh. Berat. Tapi yang bisa melakukannya, Allah janjikan surga bagi mereka. Kemudian yang ketiga, wal afina anin nas. Mereka yang memaafkan kesalahan orang lain. Bagi mereka lah surga yang dipersiapkan oleh Allah. Luasnya seluas langit dan bumi. Dan tiga hal ini, jika seseorang mampu melakukannya, maka surga di depan mata mereka. Ya. Bisa nggak ibu-ibu yang terakhir ini? Yang paling gampang yang mana? Gak ada yang gampang. Wah, berat ini. Pasti ada yang mudah. Yang mana? Infak? Mudah. Memaafkan? Susah. Menahan amarah? Oh, susah. Lebih tinggi. Lebih susah berarti. Ya. Namun mereka yang mau melakukannya, Allah jaminkan surga bagi mereka. Dan ingat. Surga itu tidak bisa diraih dengan kemudahan. Butuh perjuangan keras untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukanlah. Ya. Dan setiap dari kita akan dibalas sesuai dengan amalan yang dikerjakan. Wallahu taala a'lam. Nah, Syekh, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan di perjumpaan ini. Sisanya mungkin tanya jawab. Baik. Allah. Ini ada pertanyaan dari Yusuf. Oh, Masya Allah. Yang pertama, apa izin bertanya, saya ingin masuk surga dengan berharap rahmat Allah Ta'ala dengan niat beramal saleh. Karena mengingat ganjaran dari Allah atas nama Allah. Nah, justru inilah yang disebut keikhlasan. Yang harus kita pahami, muslimin dan muslimat sekalian, bahwa yang dimaksud dengan ikhlas itu bukan tidak mengharapkan
apa-apa. Tapi justru yang disebut ikhlas beribadah kepada Allah ketika kita ihtisab, minta dibalas atas amalan soleh yang kita kerjakan. Cuma hanya Allah. Itu yang dimaksud ikhlas. Coba, saya Al-Quran, Allah menyajikan balasan tidak? Menyajikan balasan. Untuk apa? Mintakan. Dan itulah ciri manusia ikhlas. Itu yang harus diingat. Ciri manusia yang beramal soleh beribadah karena mengejar balasan Allah. Mengejar surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan kemudian ikhlas tuh kamu jangan ngarap apa-apa. Pokoknya kerjakan saja. Ya, ikhlas bukan itu? Ikhlas bukan? Kenapa bingung itu ibu-ibu? Ikhlas bukan? Kalau beramal tidak mengharapkan apapun, ikhlas bukan? Bukan jawabannya. Dalam Islam itu bukan ikhlas. Tapi itu adalah ciri manusia yang bahkan kata para ulama. Kenapa? Karena dia diperintahkan mengharapkan balasan dari Allah tapi dia tidak mengharapkannya. Gini aja ibu-ibu, saya kasih satu hadis yang membuktikan bahwa ikhlas itu cari pahala dari Allah. Hadisnya sering kita dengar di hari pertama bulan Ramadan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadana. Coba ibu-ibu saya ulangi lagi. Man shoma Ramadana. Ini biasanya khatib di malam pertama sholat taraweh itu membaca hadis ini biasanya. Saya ulangi sekali lagi. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa berpuasa Ramadan pertama karena iman dan yang kedua ihtisab. Apa artinya ihtisab? Mengharap pahala dan balasan dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka Allah ampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Itu membuktikan bahwa ibadah itu harus ngarep balasan dari Allah. Itu yang namanya ikhlas. Ya, dan mudah-mudahan terjawab insyaallah. Allah. Nah. Assalamualaikum, mau bertanya. Silakan. Bagaimana caranya taat kepada suami sementara kita akan dengan LDR, Masya Allah. Kenapa harus LDR? tidak dijelaskan. Saya bertanya maksudnya, kenapa harus LDR? Kenapa tidak ikut suaminya? Atau kenapa kemudian suaminya harus bekerja jauh-jauh? Itu dulu sebetulnya yang harus kita bahas. Kenapa jamaah? Karena berpisah antara suami dan istri itu alasannya harus syar'i. Dan betul-betul alasan yang dibenarkan di dalam Islam. Kalau hanya sekedar mencari kelebihan rizki yang tidak seberapa, maka ini bukan alasan. Bukan alasan ini sebetulnya. Mencari dunia yang sebetulnya di tempat asalnya pun ada dan mencukupi. Ini bukan alasan untuk kemudian jauh-jauhan hubungannya. Kenapa? Karena yang berjauhan ini sangat rentan digoda dan dihancurkan oleh syaitan. Betul tidak? Dan biasanya pasti hampir pertanyaan suami istri LDR itu pasti masalah semuanya. Yang saya alami, yang saya dapatkan, itu selalu keluhan dari istri terutama. Bahwa suami saya begini, suami saya begitu. Kenapa? Suami saya kerjanya jauh. Kenapa harus jauh? Siapa yang nyuruh dia jauh-jauh kerja? Oh, karena dioper sama pekerjaannya. Kalau begitu kenapa nggak ikut? Anak-anak sekolah, kenapa anak-anak nggak dipindahkan sekolahnya? Iya, kenapa hanya karena sekolah anak kemudian kita meresikokan pernikahan kita dengan suami kita? Jadi sebetulnya intinya dunia lagi yang jadi penyebabnya. Maka jangan salahkan siapapun kalau ini yang terjadi. Tapi kalaulah halus, apa disebutnya tadi? LDR harus long distance apa? Wah, Masya Allah. Kejauhan, ingat, dua-duanya harus bertakwa kepada Allah. Dan ketika suami meskipun jauh, dia kemudian mengatakan seperti ini. Dek, kamu jangan terlalu banyak keluar rumah ya. Maka taati. Atau begini suami bilang, kamu kemana aja bilang. Meskipun suaminya jauh, maka taati.
Selama keinginannya benar dan dibenarkan syariat, meskipun suami tidak ada maka taati. Karena banyak istri atau perempuan yang ketika suaminya jauh, jauh inilah. Nggak tahu juga kalau saya keluar misalkan. Boleh nggak seperti ini, Ibu? Nggak boleh, nggak boleh. Karena yang seperti ini rentan diganggu syaitan. Betul? Ibu-ibu? Bukan suami saja yang diganggu syaitan. Perempuan pun sama diganggu syaitan. Sehingga kedua-duanya harus bertakwa kepada Allah dan takut. Dan saran saya, hentikan jarak jauh dalam hubungan pernikahan ini. Cukup. Kalau harus keluar dari pekerjaan dan mencari pekerjaan lain, lakukan. Yang penting dekat. Betul nggak Ibu? Saya mau tanya sama ibu-ibu. Mending suami jauh atau dekat? Ada yang bilang jauh? Gak ada. Semuanya bilang dekat. Dan suami harus paham ini. Punya uang banyak itu nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Nggak ada artinya kalau apa? Kalau hubungan pernikahan kita kemudian rusak. Percuma punya uang banyak juga. Buat apa? Dan yang diminta sama istri itu bukan hanya uang. Tapi hal lain pun dibutuhkan oleh mereka. Kasih sayang, perhatian, keberadaan saja. Laki-laki ada di rumah suaminya, itu sudah cukup buat seorang perempuan umumnya. Kecuali dia tidak suka suaminya. Ketika suaminya, oh saya mau kerja di luar negeri ya, iya mangga, ahlan wa sahlan. Butuh apa? Disiapkan barangnya sana pergi. Ya. Kalau bisa Abi 2 tahun kemudian lah baru pulang. Ya. Yang seperti ini tinggalkan sudah. Ya, wallahu taala. Mudah-mudahan bisa difahami jawabannya. Dan banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga dari segala kemungkinan kerusakan di dalam hubungan pernikahan mereka. Wallahu taala. Nah. Nah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Betul. Nah. Ya. Betul. Betul. Ya. Iya. Nah. Takdir ya Bu ya. Nah. Masya Allah. Masya Allah. Nah. Barakallahu fiik. Ini pertanyaannya berdasarkan satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Singkat saja, kata Nabi ada orang-orang yang amalannya yang secara zahir terlihat seakan-akan jarak antara dirinya dengan surga itu cuma satu jengkal. Tapi di akhir hayatnya dia melakukan amalan penghuni neraka dan kemudian dia masuk neraka bukan masuk surga. Gitu ya. Dan begitu juga sebaliknya, ada yang amalannya secara zahir itu seperti amalan ahlu neraka, tapi di akhir dia melakukan amalan penghuni surga dan kemudian masuk surga. Hadis ini ada penjelasnya dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat yang lain itu yang tadi amalan penghuni surga yang sampai jaraknya dengan surga itu cuma sejengkal, itu fima yabdu linnas. Kata Nabi, amalan baik itu kelihatannya seperti amalan penghuni surga di mata manusia, padahal di mata Allah tidak. Maksudnya, amal baik ini ternyata dilakukan tidak dengan memenuhi syarat amal soleh yang diterima sama Allah. Ada riya di dalamnya, ada kemunafikan di dalamnya, ya, dan seterusnya. Sehingga pantaslah kemudian di akhir hayat dia melakukan amalan penghuni neraka dan dia dibalas sesuai dengan apa yang dia lakukan selama ini. Bahwa amal solehnya bukan karena Allah.
Jadi sejatinya dia melakukan keburukan sepanjang hayatnya. Nah sebaliknya yang amalan penghuni neraka ini di akhir dia tulus melakukan kebaikan. Atau masih ada kebaikan-kebaikan meskipun di sisi yang lain dia melakukan kemaksiatan. Ada amal-amalnya yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu dijelaskan oleh para ulama. Sehingga di akhir Allah menunjukkan kasih sayangnya supaya dia diampuni, supaya dia kemudian masuk surga. Allah berikan taufik dia melakukan amal soleh kemudian dia masuk surga. Apakah itu ketetapan Allah? Itu ketetapan Allah. Tapi semuanya diberikan kesempatan oleh Allah. Betul tidak? Kita punya kehendak tidak? Diberikan pilihan tidak? Diberikan pilihan. Dan ada satu kaidah di dalam Islam itu, kaidahnya begini Ibu. Man asya ala syai'in mata alaihi. Orang yang memiliki kebiasaan di dalam kehidupannya, hidup terus melakukan kebiasaan itu, maka dia akan mati di atas kebiasaan itu. Bisa dipahami? Nah, bisa jadi ada orang-orang yang zahirnya kelihatan ahlu maksiat, tapi di sisi yang lain dia punya kebaikan yang dia terus lakukan. Paham maksudnya? Nah, karena sebab itu kemudian Allah akhirkan kehidupannya dengan akhir yang baik. Dan sebaliknya, ada orang-orang yang terlihatnya baik, padahal kebaikan yang dia lakukan itu tidak diterima sama Allah. Di sisi yang lain dia melakukan dosa juga, istiqomah di atas dosa. Makanya dia diakhirkan di atas keburukan tersebut. Ini yang harus kita khawatirkan. Karena kita tuh selalu begini, selalu berpikir begini. Saya sudah pantas masuk surga. Betul tidak? Sehingga merasa aman. Padahal justru kita ini istiqomah di atas keburukan. Ada keburukan yang kita istiqomah di atasnya. Betul nggak? Betul? Kita ibadah iya, tapi ada yang istiqomah keburukan. Betul tidak? Ya, itu yang harusnya kita khawatirkan. Bisa jadi bukan di atas ketaatan kepada Allah kita meninggal, tapi bisa jadi di atas keburukan yang kita hidup selalu di atasnya. Istiqomah di atas keburukan tersebut. Nah, kiat yang paling kuat kemudian apa? Istiqomah di atas kebaikan meskipun sedikit. Ingat, saya nggak bilang banyak, meskipun sedikit, yang penting istiqomah. Supaya husnul khotimah. Tapi kalau keburukan meskipun sedikit, tapi istiqomah, maka ini yang bisa menyebabkan amal soleh kita kemudian hilang, kita su'ul khotimah. Dan kita harus meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala. Satu pertanyaan lagi. Silahkan. Silakan. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nah. Nah. Nah, Masya Allah. Karena dosa itu sering terjadi dan bahkan dalam sadar atau kesalahan kita itu apakah harus selalu bersalah saja? Nah. Apakah kita tidak tahu dosa yang besar, dosa yang kecil yang saat kita lakukan? Nah. Apakah dalam kondisi dosa yang seseorang ingin bertobat? Masya Allah. Assalamualaikum. Masya Allah. Ini bisa satu kajian lagi, Sultan. Coba bertanya. Tapi singkatnya saya jawab yang nomor 2 dulu. Bahwa taubat itu apakah diharuskan mungkin ya? Untuk sholat taubat jawabannya tidak. Tapi kemudian ketika dalam taubatnya seseorang itu kemudian sholat sunnah 2 rakaat boleh.
Karena yang diyakini kebanyakan dari kita sekarang bahwa sholat taubat itu bagian dari taubat kita. Jawabannya bukan. Jadi kalaulah seseorang itu hanya menyesal, meninggalkan, kemudian berjanji tidak mau melakukan dosa tertentu, maka taubatnya sudah diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian dia melakukan sholat sunnah 2 rakaat seiring dengan taubat yang dia lakukan, boleh, dan itu dilakukan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, yang penting nggak diyakini sebagai sesuatu yang harus, bahwa syaratnya adalah sholat taubat, tidak. Dan kemudian sebetulnya saya tambahkan bahwa sebagian sahabat bahkan mengikutkan taubatnya itu dengan sedekah. Jadi ketika dia bertobat, dia pun bersedekah dengan harta yang tidak sedikit. Dia keluarkan hartanya sebagai bentuk taubatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terjadi dalam kisah Ka'ab bin Malik ketika beliau diampuni sama Allah, taubatnya diterima sama Allah gara-gara beliau tidak ikut perang padahal tidak ada uzur. Ya, dalam salah satu peperangan bersama Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini bisa di. Tapi yang kedua, yang pertama tadi pertanyaan, kemudian saya mau tanya dulu. Allah kalau menetapkan sesuatu adil tidak? Silakan dijawab. Allah kalau menetapkan sesuatu pasti adil tidak? Pasti adil. Ada kezaliman di dalamnya? Tidak mungkin. Itu dulu yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Sahabat Abdullah ibnu Umar mengatakan seperti ini tentang takdir. Kalaulah Allah mentakdirkan, Allah menghilangkan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini sekaligus, diazab semuanya, dihancurkan semuanya, maka Allah melakukannya tanpa ada kezaliman. Ya, mudah-mudahan kita bisa memahami ini dulu, bahwa apapun keputusan Allah tidak ada kezaliman. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan, bahwa apakah Allah sudah menetapkan segalanya? Apa jawabannya? Apa jawaban Nabi? Allah sudah menetapkan apa yang akan terjadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun. Pertanyaannya sekarang, ibu kita semuanya tahu nggak apa takdir kita? Tidak. Kemudian yang diperintahkan Allah apa? Sama Nabi, beramal soleh. Pilihannya cuma satu. Jadilah orang baik. Berarti kita punya pilihan? Punya. Kita punya kehendak? Punya. Tapi masalahnya sekarang saya mau tanya, apakah Allah tahu pilihan yang akan kita ambil dan kemudian apa yang kita lakukan? Tahu. Jelas ya? Nah, itu semua di bawah ilmu Allah. Dan juga semuanya berada di ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa kita harus yakin bahwa semua yang akan terjadi itu ditetapkan oleh Allah dan Allah tahu? Karena memang ilmu Allah meliputi segala sesuatu dan ketetapan Allah tidak ada kezaliman di dalamnya. Sehingga kata para ulama, ada orang yang ditetapkan jadi penghuni neraka. Allah zalim tidak? Saya mau tanya dulu, zalim tidak? Ibu-ibu yang bertanya, coba dinyalakan, Bu. Silahkan. Mati itunya. Nyala. Tidak ada kezaliman. Yakin? Yakin? Ibu tahu ibu menjadi penghuni yang mana? Khalas. Cuman itu tugas kita. Dan itu yang ditetapkan sama Nabi ketika Nabi mengatakan seperti ini kepada para sahabat. Bahwa semua yang akan terjadi Allah sudah tahu. Apa yang ditakdirkan menimpa kalian pasti menimpa kalian. Apa yang tidak menimpa kalian tidak akan pernah menimpa kalian. Kemudian para sahabat bilang begini, kalau begitu ngapain beramal soleh? Itu kalimat yang pasti sama dengan yang kita ucapkan. Kalau semuanya sudah ditetapkan, ngapain amal soleh? Jawaban Nabi apa? Tugas kalian hanya beramal. Lakukan yang terbaik dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan kalian sebagai penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah. Itu saja. Ya. Nah, sekarang yang penting saya mau tanya sama ibu. Kalau ibu pikirkan ini terus, ya, ibu kemudian beramal soleh tidak? Yakin? Kalau ibu mikirin takdir, ini penghuni surga. Ibu sibuk dengan amal soleh tidak? Masya Allah. Itu yang benar. Dan itu yang semestinya dilakukan oleh seseorang. Apapun kemudian nanti keputusan Allah.
Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ini yang bisa Anda sampaikan, yang sampaikan ini Ibu, persis seperti apa yang disampaikan Rasulullah kepada para. Jadi Nabi pun hanya berhenti sampai di situ. Kalian tidak tahu apa-apa, Allah sudah menetapkan segalanya, tugas kalian hanya apa? Amal soleh, titik, kata Nabi. Sisanya semua ketetapan Allah. Wallahu ta'ala. Nah, mudah-mudahan bisa memuaskan pertanyaan apa? Keinginannya insyaallah. Satu. Oh ya. Assalamualaikum. Ya. Nah. Barakallahu fikum insyaallah. Masa iddah ketika ditinggalkan suami meninggal itu ada disebut masa ihdan namanya. Dan itu berlangsung selama 4 bulan 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari. Adapun ketika bercerai 3 bulan atau taku. Adapun bagi yang ditinggalkan karena meninggal suaminya atau oleh kematian, disebabkan oleh kematian, maka yang pertama, mereka itu tidak boleh berhias. Kemudian yang kedua, sebenarnya tidak boleh meninggalkan rumah. Itu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada perkara-perkara kebutuhan mendesak yang harus dilakukan oleh dirinya dan tidak ada orang lain yang bisa membantunya. Kalau itu yang terjadi, maka dia boleh keluar. Tapi kemudian kalau menuntut ilmu, apakah termasuk kebutuhan mendesak, maka kita lihat apa yang dilakukan oleh para sahabat perempuan. Ketika Nabi masih ada, majelis Nabi di Masjid Nabawi ada tidak ada. Tapi ketika ditinggalkan suaminya meninggal, mereka keluar dari rumah kemudian mendatangi masjid, tidak jawabannya. Untuk mengisyaratkan bahwa yang wajib pada saat itu bagi seorang wanita adalah tetap berada di mana? Di rumahnya dulu selama 4 bulan 10 hari. Dan itu semuanya demi kemaslahatan si perempuan atau si wanita yang ditinggalkan. Ya, bisa jadi dia mungkin hamil, bisa jadi kemudian mencegah fitnah dari laki-laki yang mungkin punya keinginan terhadap dirinya setelah suaminya tidak ada. Dan itu mencegah kehormatan wanita juga, karena kalau misalkan suaminya baru meninggal, dia sering kemudian ada laki-laki yang tertarik, fitnah tidak? Fitnah. Wah, suami baru meninggal, tanahnya belum basah, belum kering. Ya, ini sudah ada laki-laki lain, pasti jadi fitnah. Ya, sama Allah supaya kehormatannya terjaga. Makanya 4 bulan 10 hari di rumah. Kecuali ada kebutuhan desak, gak ada yang bisa mewakili, maka boleh. Itu pun seperlunya. Nah, kemudian apa amal soleh yang bisa dilakukan? Ya beribadah sebaik mungkin, lakukan ketaatan sebaik mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah itu kemudian bermanfaat bagi suami yang meninggalkannya? Bisa. Jika dia melakukan ketaatan kepada Allah dan mentaati perintah-perintah suami ketika dia masih hidup. Ya, meskipun hubungan sudah putus tidak dengan kematian. Putus dah, Ibu? Putus. Sebetulnya selesai masa iddah bukan istri laki-laki yang meninggal itu, sudah selesai. Tapi tetap kalau kita menjalankan kebaikan yang mungkin pernah diajarkan oleh suaminya, wasiat yang baik yang pernah disampaikan suaminya, maka suami itu tetap mendapatkan kebaikan dan pahalanya. Ya, wallahu ta'ala. Kada anak kemudian kita jaga anak-anaknya, kemudian kita didik juga, maka laki-laki itu akan mendapatkan kebaikan dari apa yang dilakukan oleh mantan istri. Wallahu ta'ala. Dan satu hal, ibu-ibu, satu hal. Kalau suami meninggal, apakah menikah lagi atau tetap seperti itu? Menjanda. Saya mau tanya. Ibu-ibu seperti bingung semuanya. Tergantung kondisi Ustaz. Iya. Tapi maksud saya begini. Apakah kemudian lebih baik menjanda atau lebih baik menikah? Menikah langsung. Menikah. Kenapa menikah lebih baik? Biar menjadi amal soleh. Pilihannya dikembalikan kepada kemaslahatan yang lebih besar.
Kalau tidak menikah lagi maslahatnya lebih besar, maka tidak menikah lagi itu yang dipilih. Ya. Kalau sebaliknya, kalau tidak menikah madaratnya lebih besar dan menikah maslahat lebih besar, itu yang dipilih. Jadi tolak ukurnya bukan syahwat, bukan. Tapi maslahat yang akan terjadi itu yang difikirkan oleh seorang wanita yang pernah menikah dan kemudian ditinggalkan suaminya dengan kematian. Gitu ya? Itu yang harus difikirkan. Jangan hanya melihat pribadi. Oh, saya nggak bisa hidup sendirian. Jangan. Apalagi kalau sudah memiliki keturunan. Itu tuntunan yang diberikan di dalam Islam. Ya, Wallahu ta'ala. Nah, ada satu lagi? Ya, ada. Udah, baik. Nah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya. Itu kita tutup majelis hari ini dengan doa berdoa. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halas. Enggak usah.